Jadi apa yang kami sampaikan dari sudut pandang saya itu menyampaikan beberapa keluhan dalam rangka membuka kasus persekusi-eksekusi di Dinas Pendidikan Tambak Romo. Waktu itu masih Jayus Setianto diduga turut serta di dalam konspirasi permufakatan jahat, penculikan, penganiayaan kepada DD, dan kita sampaikan pada penganiayaan serta pasal 277 KUHP ya yang melakukan penganiayaan itu. Yang pertama Muhammad Sutopo. Pasal 277 dan membuat seseorang serba tidak tentu, yaitu pelanggaran penyimpangan jabatan, penyelewengan wewenang, mengingkari janji dan akan memberikan insentif tunjangan suami, namun sampai dengan hari ini sekarang belum ada resolusi. Sulit ditemui, berkelit, menghindar dari perkara bahwa korban sudah mengagunkan sudah mengagunkan dari kepada Bupati, menganjurkan Bupati agar menuntut jalan damai, menempuh upaya internal kekeluargaan, tapi ternyata diingkari dan buntu lagi, di mana kita ditawari diskusi baik-baik, datang baik-baik, malah vendor utusan dari korban telah dimentah-mentahkan dan diperlakukan tidak semena-mena, mengganggu dan dianggap seperti orang ngemis. Hanya diberi rokok saler, Pak. Orang dinas sepakat diam dan tak ada yang mau tanggapi perkara ini sampai dengan sekarang. Mereka memutarbalikkan fakta untuk menangkap IWW atau penyimpangan, pencurian, penggelapan, dan rekayasa kasus lainnya yang dilakukan oleh dinas. Belakangan ada nama Dahlan Istanto, Sudarmadi, Jaryo, dan Purwanto untuk diminta keterangan Sunarto, yang berarti mereka mengetahui adanya kejadian mesum di kalangan guru SD Tambak Romo tersebut. Reskrim Polresta Pati diminta serius dalam menangani kasus ini karena terkait dengan media online, Tipikor, LSM, dan membackup semuanya dalam keterangan yang sinergis dan paralel. Bahwa benar saudara IWW hilang dan gak ada kabarnya sama sekali, sulit dihubungi, pindah tempat, bersembunyi sejak melakukan penipuan dan pencurian. Menurut pengakuan Jurianto, Jurianto itu adalah saudara dari Jayus, kakaknya Jayus, memang ada dugaan hubungan mesum atau perselingkuhan antara IWW dengan Jayus. Saat penempatan 2011 atau 2013 diduga ada gratifikasi seks untuk penempatan di Tambak Romo. Hubungan itu terjalin lagi 2017-18, intim lagi, ada menjalin hubungan khusus dengan tersangka. Entah apa sudah putus atau belum dipancing oleh penyelia. Adapun soal anak seharusnya ditangani oleh KPAI atau lembaga anak PPA selama ini atau PSAA. Perlu dilakukan pentersangkaan saudari Wiwi, ditetapkan sebagai tersangka, dan semua saksi keluarga menguatkan bahwa korban ditelantarkan, dibunuh karakter, dicemparkan oleh tersangka dengan melodrama atau permainan cantik yang sangat cantik, main watak, sehingga seolah-olah kepolisian kesulitan dan mengaku sulit atau rumit dalam membuktikan kejadian masif beruntun yang dilakukan IWW dan sindikatnya. Harapan mengetahui kejadian ini dan modusnya memanfaatkan agregat sebelum terjadinya ini, sering datang ke rumah korban dan menghasut korban agar melakukan perbuatan ini itu, diduga turut serta melakukan penipuan, merekrut perempuan untuk digajukan atau dirusak rumah tangganya. Yang kedua adalah saksi Ayatollah Arif Effendi yang diduga turut serta di dalam melacak jejak tersangka, bahkan mengejar transaksi tersangka sampai pada Magelang bersama-sama dengan teman. Dan di sana kita menerangkan apa yang terjadi untuk memeriksa keterlibatan orang tua ibu tersangka. Dalam rangka kejadian tidak wajar ini, memang benar ibu korban ada upaya memisahkan korban dari tersangka, dan diduga konsekuensi kejadian ini jauh hari, yaitu IWW jadi PNS dan tidak mau berbagi. Tersangka menggelapkan sertifikat asli korban,
maupun milik orang lain untuk dikuasainya atau untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sehingga korban kehilangan haknya selama bertahun-tahun. Korban dipaksa untuk taken, terpaksa menanggung beban utang atas kelakuan tersangka sebelum kabur dari rumah. Jadi utang ke sana kemari, setelah dapat utang dia demenan sama polisi itu dan minta perlindungan polisi itu tidak ada itikat baik untuk membayar. Yang pertama adalah 40 juta dari BPD Kota Pati, Ibu Kota BKK Tambaromo, begitu dapat uang kabur. 30 juta dari BRI Wunong dengan agunan taspen ibu saya, ibu kandung korban. 60-80 juta dari hutang ke saudara Sadio dengan alasan suap penempatan PNS. Diduga kuat ada 14 kendaraan bermotor digelapkan dengan modus di PKBM Pak Tomo, Pak Raub dan kelompok lainnya tanpa sepengetahuan suaminya. Sehingga suaminya dimintai bertanggung jawab untuk membayar perbuatan tersebut. Saudara IWW mengambil atau pinjam uang di BKK Koperasi sementara di Winong 40 juta diduga atas perkenan saudara Supriyadi Warno dan keterangan dari intelijen. Mengambil Fastabik Gabus 1 20 juta dengan agunan surat sertifikat korban seolah-olah ada jual beli. Tanah karas senilai 200 juta kepada saudara Ibu Asyeh dan bendara bukti-bukti itu barang bukti memusnahkan, menghilangkannya itu adalah kasus juga, yaitu secara bareng-bareng pada saat yang sama saudara Nifah masih datang dan nyapu di rumah korban, tetapi ternyata maling Adapun dugaan skandal kerjasama dengan Suharti, saudara JB yang sindikat lainnya sehingga sangat sulit di dalam pengambilan keputusan atau bukti. Dasar-dasar laporan lainnya adalah laporan utama, melaporkan suatu peristiwa, dugaan peristiwa, rekayasa kasus 277 dan lainnya. Adapun tersangka dibuktikan dengan penyelidikan surat sah atau SPDP yang dilampirkan. Tersangka utama saya sampaikan adalah Muhammad Sutopo MM yang terakhir memproses gugat cerai dan dilimpahkan ke Bupati. Saudara IWW bangga sebagai korban yang dituntun ikut saja. Kasus ini dianggap nebis ini dan semua itu demi netralitas pembuktian. Korban dengan ini sudah menyampaikan maksud tujuan kami, maksud tujuan permasalahannya kepada Paminal, Propam Polresta Pati dan Polsek terkait dan Reskrim Sus, Tipikor terkait keterlibatan oknum anggota terima BBPM, Kepala Desa Karangkonang Terparso dan kroni-kroninya didatangi semuanya. Hasan dan Miftah Ansori datang juga, Pak Joko Suwarno dimintai untuk membantu mengausut yang datang ke rumah Karangkonang siapa waktu itu Sukandar yang belum pernah bertamu langsung untuk mengungkap tim yaitu Ali dan Pak Mujahid. Kemarin sudah minta kepada Pak Aminuddin Jamil dan Bapak Mujahid secara langsung menangani serius kasus ini dan mengambil alih demi penyelesaiannya. IWW diduga melakukan duplikasi atau pemalsuan SK PNS Islah Bodong yang dari BKN atas nama penganiayaan yang diminta ganti pemerataan senilai 185 juta rupiah. Bukti surat itu adalah karena terkirimnya walaupun telat ataukah mungkin ada dibuat seolah-olah tidak ada agar IWW bebas dari tuntutan membayar kepada dirinya. Untuk ini tidak berani kalah, harus menang katanya. Kita berikan kepercayaannya utuh, tidak tahunya dimanfaatkan seperti ini. Akibat penanganan penganiayaan kasus Jayo Setianto yaitu saudara Jayo Setianto korban Didik menderita memar-mar kepala dengan dijotos minta saraf otak belakang terkatung-katung tidak pulang dan kena masalah maupun rajeng yaitu bawah mata hidung ke kanan. Bisa divisum walaupun terlambat demi kepentingan umum, penjual, pendidik dan sebagainya. Terus menolong lagi bebal diinjakenan. Ada dua hal yang itu kita sampaikan. Lainnya kami mengalami hambatan itu justru dari keterangan di Polsek, Pak. Di Polsek menganggap tidak ada masalah sehingga
keterangan juga tidak diprioritaskan. Yang kami inginkan adalah suatu traktat de compromitendo atau perwasitan dengan syarat-syarat satu, yaitu pihak yang mengalami kerugian itu melakukan insolvensi atau insolvensi, yaitu pembagian tidak jelas dan pewarisan yang belum jelas. Yang ketiga, syarat perikatan, pelaksanaan arbitrari, dan tugas kepada pihak ketiga melakukan perjanjian arbitrase tersebut sehingga diukur sesuai dengan kehendak. Asas prinsip aku boku, akta pro compromitendo de compromitendo, berakhirnya perjanjian pokok dalam de compromitendo persetujuan arbitrase telah memberikan beberapa kesempatan kepada para pihak untuk memutuskan menurut kebijaksanaan atau menurut peraturan ex aequo ex bono pasal 631 RW. Di dalam rangka putusan ini nantinya diambil harus menyebutkan nama, pangkatnya, dan dicantumkan tugasnya, di mana secara lisan agar ratusan dari sekian permasalahan ini, orang yang berkerugian buruh ini dapat diatasi dengan cepat oleh Polsek. Kategori permasalahan melakukan pencurian, penipuan, pengbullying, penggelapan, manipulasi ingkar janji, dan pemalsuan data. Ini yang dilakukan IWB. Bahkan sejak diterima PNS tahun 2010 sampai dengan 2013, keterangannya belum memadai. Masih itu ke itu. Tapi itu yang diingatnya. Yang pertama karena dia ketakutan terseret dalam konspirasi penggalangan dana desa tahun 2009 sampai 2011. Solusi dugaan penyelewengan drama meh kabeh. Yo ada yang bersih, saksi dugaan penyelewengan itu bersih, Kepala Dinas Karangkonang Warso, Subi, Semi, dan kami tua. BPD-nya Siswanto secara sistematis utama yang melakukan adalah anak-anak itu. Yang kedua adalah terseretnya dugaan skandal kasus kumpul kebo antara oknum polisi tersebut dengan istri saya di dekat kamar mandi kecil begitu dan pendek, sehingga kita minta adanya perhatian khusus pembuktian dari Polda. Yang ketiga melakukan penipuan kepada saya Kusnadi Laili Mulyadi Anton, warga desa Karanggeneng, ya, Pati 2012, dan anaknya Kelora. Dan yang 2 bank itu di sana, ya. Terlapor di dalam kasus penipuan uang 185 juta dari saudara Satyo dengan dalih untuk merawat dan mengorbankan suaminya atau stres mengobatkan. Pada 26 Maret 2020 menipu lagi di Cepetno, ya, di Kunduran, mongko wayang mangan lah ya melok mangan, kan begitu. Menipu lagi, ya, 28 Maret 2020 menipu lagi di Kunduran Blora, ya, dengan ulaji dan modus pinjam uang lalu tidak membayar utang itu modus lama yang bisa mengganggu seduluran. Jadi keterangan apa yang disampaikan oleh Bapak Dahlan itu semakin mengerucut bahwa Bapak Dahlan terlibat dalam kasus ini. Karena ada unsur menipu daya, baik uang pensiun, uang tertentu sekitar 5 juta. Keberadaannya, ketergantungannya adalah saya. Yang keempat, bisa dikandani kok. Ini menjanjikan melalui Sutopo akan memberi hak makan 800.000 selama di dalam hak suami ditinggalkan istri secara kewajiban seperti itu. Bahwa hal ini terungkap di dalam laporan di Dinas PGTK PPTK Ramadi Sapagularte Samsuri Kasdan dan Sri Utami. Tertuang juga dalam kelancaran polisi di dalam itu perlu ikut konsultasi loh, Pak. Iya. Jadi ini kita sampaikan unsur-unsur lainnya, berjaring lainnya tentang dugaan penggelapan. Saudari W sangkaannya menggelapan beberapa sertifikat tanah milik korban. Nomornya sekian ini dikabulkan. 2, 3 adalah penipuan kepada korban emas berlian itu saya digadekan di bank dan tidak pernah bisa ditebus. Harusnya nebus saya tidak punya kemampuan itu. Menipu gadekan taspen ibu saya selama 10 tahun. Melakukan penipuan emas 50 gram.
yang bersangkutan atau IWW itu banyak sekali yang membantu tentang utang-utang di bank, BKK, kelompok tani. Yang lainnya yang berlumur keringat darah dan air mata itu tidak sampai, karena semuanya sebelum mangkat diperkirakan saya kaum melantu untuk pertimbangan sanksi disiplin. Jadi tak lain dan tak bukan saya menyampaikan keluhan saya ini ke Polsek. Tambak Romo hanya pengen mendapatkan fulfillment atau keterangan tambahan atau SPDP penyelidikan. Nanti hasil penyelidikan itu kita limpahkan ke BKAD atau Inspektorat dan BKPP untuk dilakukan sanksi internal dulu. Nanti setelah internal bisa dilimpahkan lagi ke Polsek untuk diproses hukum. Ini semuanya mengetahui diperkirakan kabur menelan membawa dana 470 jutaan di dalam merancang kabur dari rumah dengan dibackingi dibantu pelarian oleh oknum aparat polisi yang sekarang di Brebes, Aibda Bambang Permati. Kita sudah propamkan, tetapi saya belum mendapatkan keterangan apakah hasil sanksi dari propam itu karena laporan saya atau yang lainnya. Dalam rangka pertimbangan pemberian sanksi disiplin, etika, serta waskat jabatan, sebab di dalam overspell ada unsur-unsur nanti menurut penjaranya adalah kepada korupsi dan pelayanan yang buruk. Saudara IWW diduga merekayasa melakukan permufakatan jahat sindikat, settingan kriminalitas, seolah-olah ada terjadi KDRT itu fade sama sekali, padahal KDRT itu settingannya sendiri atau Faidi sendiri disuting sendiri ngekon orangnya untuk memeras saya, tahu ya. Jadi kalau memeras suaminya sendiri untuk jual uang di luar batas agar menuruti semua keinginannya. Keinginannya suruh nuruti semua. Maka dari itu, dari sekian hitungan, kalau memang total perolehan selama masih sah suami, keterangan kaburnya tidak jelas, tidak ada muara perkaranya, maka kita harus mengambil kesimpulan atau dipastikan dari awal kejadian ini yang nanggung siapa, atas langkah-langkah bagaimana yang telah kita lakukan bersama-sama dengan kepolisian untuk persekusi, eksekusi, dan moderasi, ya, permutakhiran penetapan tersangka dan menetapkan denda dari perhitungan yang kami sampaikan. Perjanjian tertutup GTK hasilnya adalah satu, uang makan 800.000 per bulan sesuai kesepakatan GTK waktu itu. Yang kedua adalah uang pangkal insentif 241.000 per bulan, uang beras Rp 200.000 per bulan. Maka kemahalan honor yang diterangkan Sukowati 1 juta per 3 bulan. Dan 1 malam yaitu 4 juta, total 1 tahun 110 juta dan yang lain-lainnya. Jadi ini yang patut kami sampaikan atas kerjasama yang baik, ya. Nanti bisa disimpulkan tentang status tentang yang terbaru dugaan adanya skandal perselingkuhan lagi dengan oknum kepala sekolah dipakai sama JR. Kedekatannya dipamer-pamerkan terus belakangan ini dan selalu menanggapi dengan tanggapan minor, buktinya chat, mengancam dan akan menggerebek korban jika mendekati saudari Wiwi, mengancam gelut ya dalam silent melalui HP. Namun di dalam skandal perselingkuhan yang tercatat 2 tahun lain itu tidak berbahaya. Adapun soal materi perkembangan lainnya saya sampaikan di dalam hal draft nomenklaturnya. Para atasan dapat mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan untuk transparansi birokrasi. Sedangkan Kesbang Ringmas atau Kesbang Pol ya bersama dengan Hansip Bakorwil untuk mempertimbangkan kekayaan, status dan jabatan yang mengikat seseorang. Pada unsur-unsur penyerobotan dan tidak mau berbagi, hal itu melanggar aturan dan norma PNS, mengingat menimbang secara mutatis mutandis para pihak masih dalam perkawinan dan belum ada perceraian, adanya aturan yang mengikat untuk dapat menyelesaikan secara otomatis kemasyarakatannya. Aku barang. Jika secara birokrasi sudah benar, ya jika secara administrasi birokrasi sudah benar, kan tinggal menyalurkannya. Kalau benar, namun ternyata unsur rehabilitasi itu diabaikan dan keterangan lainnya terkait terhutang alasha yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka ada ketentuan lain atau perundang-undangan yang menunggu terkait pembagian kronologi. Hal itu tersubstansikan dalam platform yang diusung. Satu adalah insentif tunjangan suami 6 tahun, hak makan 6 tahun, restitusi 6 tahun, hak kesehatan 6 tahun, hak makan yang kedua malam adalah setahun lagi,
kesempatannya itu hilang karena surat-surat penting yang digelapkan dan yang ikut bersangkutan itu tidak dapat diketahui, orangnya saja tidak dilindungi. Maka dari ini kami menggandeng Bapak Karyadi, Sutopo, dan Sukawati. Kita tidak takut, terkecuali terlapor sudah gembel darah misalnya. Pada pokoknya kita sudah tangani dengan baik. Kalau itu dia melarikan diri, maka atas penipuan itu terjadi kerusakan selanjutnya, termasuk melakukan awet dari atasnya itu. Dan belakangan dari keterangan para pihak, Saudara IWW bersembunyi di Gria Lestari nomor 26 Jogan Gabus. Demikian paparan keterangan saya soal perilaku Saudara IWW Oknum PNS 3 Tambak Romo yang menyerahkan masyarakat, meresahkan, dengan harapan negara ini tidak hadir untuk orang-orang yang sedemikian rupa. Demikian apa yang kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Sungguh-sungguh saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.